Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 5 untuk mempresentasi pada siang hari ini dengan topik proses pembelajaran bahasa. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Ananta Muhammad Fikri. Yang kedua, Pascal Sri Mondapi. Yang ketiga, Ria Damayanti. Yang keempat, Yunita Aflobun. Yang kelima, Taskia. Yang keenam, Nia Aprilia. Proses belajar bahasa. Pengertian proses pembelajaran yaitu suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bentuk bantuan yang dapat diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, serta tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada murid. Dapat dikatakan bahwa pembelajaran adalah proses untuk membantu murid supaya bisa belajar secara baik. Lanjut, pembelajaran mempunyai arti yang mirip dengan pengajaran, meskipun memiliki konotasi yang tidak sama. Pada konteks pendidikan, seorang guru mengajar agar murid bisa belajar dan menguasai isi pelajaran sehingga memperoleh suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif, serta bisa mempengaruhi perubahan sikap atau aspek efektif dan keterampilan atau aspek psikomotorik seseorang murid. Lanjut ke proses penggunaan bahasa seorang anak dapat didefinisikan sebagai berikut. A. Proses terjadi secara ambang. B. Komunikasi terjadi secara ilmiah. C. Keberhasilan belajar bahasa bagi anak tidak dimungkin dihindari. D. Tidak diperkuat oleh pengajaran. Lanjut ke proses penguasaan bahasa orang dewasa didefinisikan sebagai berikut. A. Proses ini terjadi pada saat orang dewasa belajar bahasa kedua. B. Proses terjadi secara sadar. C. Kemampuan yang dimiliki merupakan hasil pengajaran. D. Proses penguasaan bahasa secara sadar ini dapat dihindari. Yang terakhir, E. Pembelajar memiliki rumusan-rumusan tentang aturan atau kata bahasa atau tata bahasa. Pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Kegiatan pengupayaan ini akan mengakibatkan siswa dapat mempelajari sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa analisis tujuan dan karakteristik studi dan siswa, analisis sumber belajar, menetapkan strategi pengorganisasian, isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian pembelajaran, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran, dan menetapkan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam setiap jenis kegiatan pembelajaran, diharapkan pencapaian tujuan belajar dapat terpenuhi. Glistrup dan Martin juga menyatakan bahwa peran pengajar lebih erat kaitannya dengan keberhasilan pembelajaran, terutama berkenaan dengan kemampuan pengajar dalam menetapkan strategi pembelajaran. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Hal ini relevan dengan kurikulum 2004 bahwa pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Lanjut ke tujuan pembelajaran bahasa meliputi dibagi menjadi 6. Yang pertama,
siswa dapat menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan nasional dan bahasa negara. 2. Siswa dapat memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. 3. Siswa memiliki kemampuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. 4. Siswa memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa atau berbicara dan menulis. 5. Siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang terakhir, ke-6, siswa dapat menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasnya budaya dan intelektual manusia. Metode pembelajaran. Istilah metode berarti perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pelajaran bahasa secara teratur. Istilah ini bersifat prosedural dalam arti penerapan suatu metode dalam pembelajaran bahasa yang dikerjakan dengan melalui langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap, dimulai dari penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan penilaian hasil belajar. Strategi pembelajaran merupakan aspek penting dalam kemajuan pendidikan di sekolah. Apalagi saat ini, Indonesia mulai bebenah diri dalam pelaksanaan pendidikan bagi warganya, mulai diversifikasi kurikulum yang dapat melayani kemampuan sumber daya manusia, kemampuan siswa, sarana pembelajaran, dan budaya di daerah. Guru diharapkan menjadi seorang yang kaya akan teknik pembelajaran dan mampu menerapkan kapan, di mana, bagaimana, dan dengan siapa diterapkan metode tersebut. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya aspek yang juga paling penting dalam keberhasilan pembelajaran adalah penguasaan metode pembelajaran. Strategi meliputi pendekatan, metode, dan teknik. Pendekatan adalah konsep dasar yang melingkupi metode dengan cakupan teoritis tertentu. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Dari metode, teknik pembelajaran diturunkan secara aplikatif. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Jenis-jenis metode pengajaran bahasa Indonesia. Proses belajar mengajar mencakup sejumlah komponen. Komponen proses belajar mengajar tersebut adalah siswa, guru, tujuan, bahan, metode, media, dan evaluasi. Salah satu kelemahan dalam pengajaran termasuk pengajaran bahasa di SD adalah dalam komponen metode. Guru cenderung mengajar secara rutin, kurang bervariasi dalam menyampaikan bahan pengajaran. Cara mengajar guru sangat berpengaruh kepada cara belajar siswa. Bila guru mengajar hanya dengan metode ceramah, maka dapat diduga siswa belajar secara pasif, dan hasilnya pun berupa pemahaman materi bersifat teoritis. Belajar melalui pengalaman semakin jauh dari kenyataan. Untuk mengatasi hal itu, maka setiap guru, juga guru bahasa Indonesia di SD, harus mengenal, memahami, menghayati, dan dapat mempraktikkan berbagai metode pengajaran bahasa. Minimal ada 14 metode yang pantas dikuasai oleh guru. Jago Tarigan. Metode yang dimaksud adalah metode penugasan, metode eksperimen, metode proyek, metode diskusi, metode widya wisata, metode bermain peran, metode demonstrasi, metode
Psikodrama, metode pemecahan masalah, metode tanya jawab, metode latihan, metode ceramah, metode bercerita, dan metode pameran. Mungkin sekali tidak semua metode tersebut di atas cocok digunakan sebagai metode pengajaran bahasa Indonesia. Tetapi sebagian di antaranya dapat digunakan sebagai metode pengajaran bahasa Indonesia di SD. Proses pembelajaran bahasa Indonesia harus bertumpu ke siswa sebagai subjek belajar. Materi pembelajaran bahasa Indonesia terintegrasi dengan penggunaan bahasa Indonesia dewasa ini. Pembelajaran diarahkan kepada pemakaian sehari-hari, baik lisan maupun tulis dalam konteks bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia tersebut diantaranya melalui wacana tulis dan lisan. Wacana tulis berkembang melalui buku pengetahuan, surat kabar, iklan, persuratan, dan lainnya. Sedangkan wacana lisan berkembang melalui percakapan sehari-hari, radio, televisi, pidato, dan sebagainya. Dengan begitu, siswa pembelajar bahasa Indonesia dapat mengikuti zamannya. Metode yang digunakan dengan tepat atau metode yang baik dapat memberikan dampak, antara lain terdiri dari 9. Yang pertama, memikat, menantang atau merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan yang luas serta mengaktifkan siswa secara mental dan fisik dalam belajar. Keaktifan itu dapat berwujud latihan, praktek, atau mencoba melaksanakan sesuatu. 3. Tidak terlalu menyulitkan fungsi guru dalam penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian program pengajaran. Yang keempat, dapat mengarahkan kegiatan belajar ke arah tujuan pengajaran. Yang kelima, tidak menuntut peralatan yang rumit, mahal, dan sukar mengoperasikannya. Keenam, mengembangkan kreativitas siswa. Ketujuh, menggali dan mengembangkan potensi siswa secara individu maupun secara kelompok. Kedelapan, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Kesembilan, mengembangkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Pengertian proses pembelajaran yaitu suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bentuk bantuan yang diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, serta tabiat, pembentukan sikap dan kepercayaan pada murid. Dalam proses pembelajaran atau pengajaran, para pengajar lebih memfokuskan peserta didik ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diajarkan pada setiap jenjang sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah, sampai ke perguruan tinggi. Pengajaran ini harus berlangsung serempak pada setiap jenjang pendidikan. Pengajaran bahasa harus menghasilkan siswa-siswa yang terampil menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi. Metode yang dipilih dan diterapkan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, keadaan siswa seperti kemampuan, minat, dan lingkungannya. Metode pengajaran itu harus pula bervariasi dan memberikan pengalaman berbahasa yang beraneka bagi siswa. Metode ditentukan oleh guru yang menggunakan metode tersebut. Bila guru dapat menggunakan metode tersebut, maka metode itu menjadi baik. Sebaliknya, bila guru menggunakan metode itu secara tidak tepat, maka metode itu pun menjadi tidak baik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, apresiasi sastra, dan kebahasaan, membutuhkan metodik atau teknik khusus untuk menunjang terlaksananya tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 1. Teknik pengajaran menyimak. 2. Teknik pengajaran berbicara. 3. Teknik pengajaran membaca. 4. Teknik pengajaran menulis. 5. Teknik pengajaran apresiasi. 6. Teknik pengajaran kebahasaan. 1. Teknik pengajaran menyimak. Menyimak atau mendengarkan adalah salah satu aspek keterampilan berbahasa.
Menyimak berkaitan erat dengan berbicara, membaca, dan menulis. Namun hubungan antara menyimak dan berbicara lebih erat bila dibandingkan dengan hubungan antara menyimak dan membaca, ataupun menyimak dan menulis. 2. Teknik pengajaran berbicara. Keterampilan berbicara menunjang keterampilan bahasa lainnya. Pembicara yang baik memberikan contoh yang dapat ditiru oleh penyimak yang baik. Hanya terletak dalam media. 3. Teknik pengajaran membaca. Keterampilan perlu sekali dikuasai oleh membaca setiap siswa. Pertama, saat siswa dalam proses penyelesaian studinya, keterampilan membaca diperlukan dalam mempelajari setiap mata pelajaran. 4. Teknik pengajaran menulis. Di sekolah, pihak yang paling berkompeten menumbuhkan keterampilan menulis ini adalah guru bahasa Indonesia. Mereka harus melatih anak didiknya agar terampil menulis. Lebih-lebih guru bahasa Indonesia di SD harus dapat menumbuhkan keterampilan menulis ini pada setiap siswanya. Menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pemikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. 5. Teknik pengajaran apresiasi sastra. Pengajaran apresiasi sastra di SD pada dasarnya ingin menanamkan hakikat apresiasi itu pada tingkat yang paling dasar. Itulah sebabnya materi pelajaran kadang-kadang diambil dari puisi atau prosa yang isinya sejalan dengan perkembangan jiwanya. Sastra diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas. 6. Teknik pengajaran kebahasaan. Pengajaran kebahasaan adalah salah satu aspek pengajaran bahasa Indonesia di SD yang meliputi struktur kata, bentuk-bentuk kata, cara pembentukan kata, susunan kata, dalam kelompok kata, dalam klausa, dan dalam kalimat, serta seluk-beluk dalam kalimat. Tujuan pengajaran kebahasaan adalah agar siswa memahami struktur dasar bahasa, serta dapat menerapkannya dalam kalimat baik secara lisan maupun tulisan dalam kehidupan sehari-hari.